Diagram. Secara umum, pengertian diagram adalah gambaran atau grafik yang berisi keterangan dan menjelaskan sarana, prosedur, atau kegiatan yang biasa dijalankan suatu sistem. Diagram juga dapat berarti gambaran atau sketsa yang menggunakan garis dan simbol untuk menerangkan atau memperlihatkan sesuatu. Diagram adalah suatu gambaran data yang telah diolah sedemikian rupa menjadi sebuah grafik, garis, atau tabel. Diagram merupakan sebuah sarana untuk mempermudah pengguna dalam menganalisis data dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Isi dari diagram biasanya berupa nominal, skala, ataupun data statistik. Nah, yang pertama ada diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram dengan persegi panjang yang mewakili frekuensi dari suatu nilai data tertentu. Semakin besar frekuensi, maka semakin panjang pula persegi panjang yang mewakilinya. Diagram batang biasa digunakan dalam penyajian data tunggal maupun berkelompok dan berguna untuk melihat tingkat fluktuasi dari suatu data. Terdapat dua jenis diagram batang, yaitu diagram vertikal atau tegak, dan yang kedua diagram horizontal atau diagram mendatar. Selanjutnya ada diagram pastel. Diagram pastel ini sama seperti diagram lingkaran, yaitu diagram yang berbentuk lingkaran 3 dimensi. Diagram pastel berisi data-data statistika di dalamnya. Dari segi fungsinya, diagram pastel biasanya digunakan untuk menunjukkan perbandingan dari suatu data terhadap keseluruhan data dalam ilmu statistika. Nah, berikut merupakan contoh dari diagram pastel. Ini merupakan data, dan ini merupakan gambar diagram pastelnya. Dan yang terakhir ada grafik histogram. Dalam ilmu statistika, pengertian histogram adalah representasi grafis atau diagram yang mengatur dan menampilkan frekuensi data sampel pada rentang tertentu. Frekuensi data yang ada pada masing-masing kelas dipresentasikan dengan bentuk grafik diagram batang atau kolom. Prinsip kerja histogram ialah dengan menjadikan sekumpulan data sampel penelitian menjadi bentuk visual yang mudah ditafsirkan dengan mengambil titik data, kemudian mengelompokkannya ke dalam rentang yang logis. Kelebihan atau keunggulan dari penggunaan histogram yaitu yang pertama bisa dipahami secara langsung. Artinya tampilan yang ada dalam histogram ini lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan sesuai kebutuhan. Selain itu, informasi data yang didapat juga cukup banyak hanya dalam satu histogram sederhana. Yang kedua, nilai statistik dalam kurun waktu tertentu mudah diketahui. Statistik mudah diketahui. Artinya data yang memiliki kisaran nilai tertentu bisa mempermudah seseorang untuk mengetahui statistik dalam kurun waktu tertentu saat diperlukan. Jadi datanya tidak hanya menentukan nilai dalam satu waktu saja, namun mewakili beberapa kurun waktu tertentu sekaligus. Dan yang terakhir, statistik mudah dibandingkan. Maksudnya banyaknya data yang terwakili hanya dalam satu diagram mempermudah seseorang untuk membandingkan beberapa statistik sekaligus. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh dari histogram. Langsung saja kita praktikkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Di sini sudah ada datanya, data dari praktikum pertama. Langsung saja kita ke menu analis, descriptive statistik, frekuensi. Lalu kita pindahkan variabel ini ke kolom variabel S. Lalu kita pilih menu charts. Nah, di sini ada pilihan mau dalam bentuk bar charts atau P-charts dan histogram. Pertama kita bar charts. Di sini ada pilihannya mau frekuensi atau persen. Lalu kita klik continue. Oke. Nah, ini merupakan hasil output dari data tadi. Nah, seperti inilah bentuk atau gambaran dari bar chart atau diagram batang. Selanjutnya untuk diagram pastelnya, analis. Tinggal kita pilih chart, tinggal kita ganti jadi diagram pastel, continue, oke.
Nah, ini merupakan gambaran dari diagram pastel. Nah, yang terakhir histogram. Seperti tadi, atau ini slow normal kurva on histogram untuk menampilkan kurva normalnya. Oke. Ini juga gambaran dari histogram. Nah, di sini kan pada diagram batang ini kan cuma ada satu warnanya. Misalnya kita ingin mengganti menjadi beberapa warna, tinggal kita klik 2 kali. Kita klik pada batang yang ingin kita ubah warnanya. Tinggal kita sesuaikan dengan warna yang kita inginkan. Nah, maka akan berubah warnanya. Juga pada diagram pastelnya bisa kita ubah juga menjadi seperti ini, sesuai dengan keinginan kita sih. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman atau untuk yang menonton sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.